Mata Claudia dan mata Charlie seakan menatap mata kedua orang tuanya. Charlie sudah ngomong sama Jacob dan Mike, Kata Claudia sambil menggoyangkan mulut boneka kaos kakinya. Alkisah. Cerita kali ini menceritakan sebuah tragedi orang yang suka menindas yang lemah. Kejadian ini diceritakan oleh warga sebuah desa di Irlandia. Dulu pernah tinggal seorang juragan tanah dan keluarganya di villa paling mewah di desa itu. Tetapi suatu malam muncul kejanggalan-kejanggalan yang membuat seluruh desa merinding dan ketakutan. Juragan tanah di desa itu memiliki seluruh tanah yang ditinggali oleh penduduk desa. Jadi warga desa membayar sewa kepada juragan tanah, mulai dari rumah mereka sampai ke sawah-sawah mereka. Sewanya bisa dibilang cukup mahal, karena para warga desa hanya bisa mendapatkan untung yang sangat tipis ketika menjual hasil panen mereka. Juragan itu tinggal dengan seorang istri, 2 anak laki-lakinya yang sehat dan kuat, dan seorang anak perempuannya yang sakit-sakitan. Di rumah, juragan itu bak malaikat, selalu baik dan merawat keluarganya dengan sepenuh hati. Tetapi di luar, dia kejam dan licik. Dia memperlakukan para warga desa seperti budaknya. Apalagi jika ada warga desa yang telat membayar sewa, dia tidak ada kompromi dan langsung mengusirnya. Para warga desa benci sekali dengan juragan itu. Apalagi sikap dan kelakuannya. Juragan tanah itu juga sering mengadakan pesta yang mewah, di mana makanan berlimpah dan berhamburan. Hanya saja yang diundang cuma keluarga dan teman-temannya. Para warga desa yang melihat itu hanya bisa gigit jari, memakan kentang hasil panen mereka. Tidak hanya sampai di situ. Sewaktu panen kentang di seluruh desa itu gagal dan musim dingin mulai datang, seluruh warga desa kelaparan. Juragan tanah itu malah menaikkan harga sewanya tanpa memperdulikan keadaan para warga desa. Lalu seakan memeras jeruk nipis di luka mereka, juragan itu mengadakan pesta Natal di rumahnya, di mana bau makanannya bisa tercium di seluruh desa. Dan suara tawa keluarga juragan itu terdengar di kuping para warga desa yang sedang sengsara. Malam itu, seorang warga desa datang membawakan hadiah. Juragan, permisi. Juragan, Ada apa? Juragan menjawab dengan nada tegas. Ini juragan, saya mau kasih hadiah. Hadiah buat apa? Kan lagi Natalan juragan. Ini boneka buat anak perempuan juragan. Kalau dia... Iya, Pak. Sayang, ini ada yang mau kasih kado Natal buat kamu. Kalau dia mengambil dan membuka kotaknya. Ketika dibuka, isinya sebuah boneka kaos kaki. Wah, lucu banget. Makasih ya. Iya, Neng. Saya rajut sendiri. Baguslah kalau kamu seneng, sayang. Ya udah, masuk lagi ya. Takut masuk angin. Juragan berbicara sambil tersenyum. Begitu kalau dia sudah masuk kembali, raut wajah juragan itu langsung berubah 180 derajat ketika berbicara dengan warga desa itu. Ngapain kau masih di sini? Ini juragan, saya boleh minta makanan sedikit aja. Oh, ngasihnya nggak ikhlas ya? Mau minta imbalan? Juragan masuk sebentar dan mengambil makanan untuk warga itu. Melihat itu, warga desa itu mulai merasa senang. Mungkin juragan aslinya baik, hanya saja tegas. Pikir warga itu. Nih, ambil. Juragan muncul kembali dengan sebuah kentang di tangannya. Ini. Warga desa itu syok berat. Tidak menyangka harapannya seperti dilempar ke tanah. Apa ini? Sudah sana. Juragannya langsung menutup pintunya. Sepanjang pesta, Claudia yang sangat suka dengan boneka kaos kaki barunya selalu memainkannya di tangan
dan menunjukkannya ke siapapun yang ditemuinya. Namanya Charlie. Lucu kan? Kata Claudia sambil menggerakkan bonekanya. Malamnya, setelah pesta selesai, juragan yang mau tidur melewati kamar Claudia. Dia berhenti sebentar dan masuk ke kamar Claudia. Di sana dia melihat Claudia yang sedang tidur. Anak ini tidur aja masih dipakai itu boneka kaos kakinya. Sewaktu mau keluar, juragan merasa mata boneka itu seperti melihat ke arahnya. Tapi diacuhkannya. Udah ngantuk kayaknya ini. Tengah malam, juragan dibangunkan oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Loh, sayang, kok bangun jam segini? Nah, Pa, Charlie mau ngomong. Juragan dan istrinya sontak melihat ke arah tangan Claudia. Mereka kaget bukan main, melihat bonekanya penuh dengan darah. Kak, kamu gak apa-apa sayang? Coba sini, papa lihat tangannya. Claudia hanya diam. Mata Claudia dan mata Charlie seakan menatap mata kedua orang tuanya. Charlie sedang ngomong sama Jacob dan Mike. Kata Claudia sambil menggoyangkan mulut boneka kaos kakinya, seakan boneka itu yang berbicara. Sekarang dia mau ngomong sama Papa dan Mama. Berhari-hari rumah juragan sunyi senyap. Tidak ada pergerakan apa-apa. Tidak ada cahaya dari jendela. Tidak ada asap dari cerobongnya. Akhirnya para warga desa merasa ada yang janggal, memutuskan untuk mengecek. Tetapi apa yang mereka temukan mengguncangkan jiwa dan raga mereka. Kedua anak laki-laki juragan ditemukan di ruang tamu, duduk di kursi tanpa kepala. Kepala mereka ditancapkan ke tangan kanan mereka, seperti sebuah boneka kaos kaki. Juragan dan istrinya ditemukan di kamar tidurnya dengan kondisi yang sama. Kepala ditancapkan ke tangan kanan mereka. Tapi yang paling mengerikan bukanlah mereka semua. Claudia ditemukan duduk di atas ranjangnya tanpa kepala. Kepalanya tertancap di tangan kirinya dengan mata terbuka dan mulutnya yang tersenyum lebar. Di tangan kanannya terdapat boneka kaos kakinya yang penuh darah. Entah karena badannya yang sudah kaku atau memang begitu adanya, kedua tangan Claudia terangkat di depan dadanya. Jadi kepalanya dan boneka kaos kakinya saling berhadapan, seakan boneka kaos kaki dan kepalanya sendiri sedang berbincang-bincang. Semenjak itu, villa juragan tanah itu tidak pernah ada penghuninya. Semua yang mencoba untuk tinggal di sana tidak pernah bertahan lebih dari 2 hari. Semuanya selalu pergi dari rumah itu dengan ekspresi yang ketakutan dan bergumam. Charlie.